Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan selalu ya sahabat, dan juga salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan lagi sahabat semangat dengan program yang insya Allah juga akan menambah iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan. Dan sahabat, perkenalkan saya Nada Asyifa di sini sebagai wali murid dari TKIT Ulul Albab Purworejo. Dan hari ini kita akan berbicara ataupun juga berbincang-bincang mengenai pendidikan anak usia dini secara Islam. Dan sudah bersama dengan saya di sini ada Ibu Herlina Endah Lestari SPD AUD MMPD yang mengajar di TKIT Ulul Albab Purworejo selama 18 tahun, Masya Allah ya. Nanti akan kita berbicara mengenai pendidikan anak usia dini secara Islam dan juga bagaimana ya tentang pengetahuan serta juga pengalaman beliau selama mengajar. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Herlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Herlina hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa bertemu Ibu Herlina di kesempatan seperti sekarang ini. Nah, berbicara tentang pendidikan anak usia dini secara Islam, Bu, ini juga kan karena pengalaman Ibu sudah 18 tahun ya, Masya Allah ya, sudah mengajar dan juga sudah bertemu dengan berapa ratus anak saja, seperti itu ya Bu ya. Sudah tidak terhitung, bahkan mungkin saja juga sekarang ini yang diajar Ibu pertama kali sudah kuliah atau sudah SMA ya? Sudah ada yang mau lulus atau sudah lulus mungkin ya. Iya ya. Iya, nah ini berbicara juga tentang anak usia dini. Ini sekarang berarti sudah masuk sekolah tatap muka sudah ya Bu ya? Alhamdulillah sudah tatap muka mereka semuanya dan alhamdulillah diberi kelancaran ya. Alhamdulillah. Meskipun juga sekarang kemarin-kemarin di rumah ya Bu ya, selama 3 bulan corona dan sebagainya, ini juga alhamdulillah karena memang ada tahapan-tahapan untuk bisa masuk dari Dignas juga ya Bu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pendidikan anak usia dini secara Islam, Bu. Nah, berbicara tentang pandemi di sekarang ini memang sudah berjalan sekitar 8 bulan, hampir 9 bulan ya masa pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana sih Bu sekolah TK ataupun juga nih anak usia dini di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu? Ya, alhamdulillah lah untuk anak usia dini untuk sekarang sudah tahapannya sudah setelah dari BDR, kemudian kita sudah ada KBT ya, konsultasi belajar terpadu di sekolah bersama anak-anak, dengan yang pertama diawali dengan hanya 2 kali pertemuan, kemudian dilanjutkan ada yang sudah sampai 4 kali gitu ya. Tentunya ini juga bergantian dan ini memang proses ya untuk kita semuanya belajar bagaimana di masa pandemi seperti ini. Memang ujian dari Allah itu semoga kita bisa lulus dari ujian tersebut. Amin, begitu. Amin. Dan semuanya ada perbedaannya ya. Ketika tatap muka anak-anak mungkin awal-awal itu mereka cenderung diam ya, mereka kurang begitu aktif begitu ya. Mungkin masih ada seperti masa awal-awal pembelajaran, awal tahun pelajaran baru. Jadi sehingga kita sebagai pendidik memberikan stimulan ya, kemudian pertanyaan ataupun media yang lebih menarik untuk mereka belajar, walaupun tidak banyak aktivitas yang dilakukan tetapi mereka sangat tertarik begitu ya. Dan walaupun hanya waktunya cuma berapa jam itu ya, 1 jam atau 2 jam itu mereka cukup berkesan begitu ya dengan sekolah, mereka semangat lagi untuk belajar begitu. Ya, tapi bagaimana juga caranya Bu untuk meningkatkan semangat ya, apalagi kalau anak saya sendiri kan memang tergolongnya baru sekolah yang memang formal seperti itu ya. Memang kalau misalnya kemarin masih di rumah saja karena masih usianya masih di rumah saja dulu lah seperti itu. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan semangat anak-anak meskipun mereka sekolah, tapi kan sekolahnya kemarin kan cuma 1 kali pertemuan ya Bu ya, itu pun juga cuma 2 jam seperti itu. Hampir tidak terasa bagi orang tua gitu. Aduh, sekolahnya cepat banget ya gitu kan kalau sekarang ini. Nah, bagaimana cara guru-guru di TKIT ini untuk menyemangati anak-anaknya bahwasanya sekolah itu penting, kalau misalnya sekolah dengan teman-teman itu berarti juga membahagiakan. Bagaimana Bu? Gini, dari kami sebagai pendidik lebih kepada sosial emosional anak tersebut ya. Selama di rumah mereka banyak yang memang menyampaikan protes kepada orang tua, kapan sih sekolah gitu ya, kapan sih kok cuma 1 hari masuknya bisa 2 hari 3 hari,
seperti itu, mereka malah meminta lebih gitu ya. Jadi semangat ya, mungkin sudah bosan dengan kegiatan yang ada di dalam rumah ataupun di sekeliling lingkungan, mereka ingin punya kegiatan yang lebih menantang ataupun punya ide-ide inspirasi mereka sendiri yang muncul dari lingkungan sekolah begitu ya. Karena mungkin pendidikan di sekolah itu kan lebih tertata, lebih bertahap ya. Kemudian kalau di rumah itu orang tua biasanya kurang begitu intens kepada anak-anak mereka gitu ya. Tidak semuanya orang tua itu di rumah bersama. Ada yang bekerja, mungkin ada yang secara online, ada yang juga harus tenaga ya, walaupun hanya ke lingkungan setempat itu mereka harus tetap move gitu ya, bergerak. Kalau mereka hanya di rumah, anak-anak juga tidak semuanya ketika ada tugas dari sekolah mereka juga membantu begitu ya. Atau mungkin sebaliknya, ada yang kemudian membantunya sangat fokus sekali sehingga kadang bu guru juga ini melihat, wah ini kok pekerjaannya sangat bagus sekali melebihi bu guru yang menyampaikan gitu ya. Ya itu kreatif, mereka jauh lebih kreatif ya, orang tua lebih kreatif, anak-anak ada yang tersupport juga ya karena sangat senang ditemani oleh orang tua begitu. Ya berarti kalau misalkan ini harus ada kerjasama ya Bu ya, untuk lebih kooperatif juga antara orang tua, anak, biar anak-anak semangatnya juga, orang tua juga harus soundingnya juga ini ya, harus lumayan gitu. Karena kan ada juga Bu yang karena memang teramanya anak saya ya, sekolah waktu pas belum 2 kali dalam seminggu itu cuma 1 hari, hari Senin saja, hari Selasa kalau nggak salah ya. Nah itu soundingnya sudah sejak malam Bu, sejak malam, besok sekolah ya mas gitu. Tapi dia sudah semangat pulang, besok sekolah lagi ya mi, seperti itu. Tapi tidak kan karena tidak sekolah lagi kan ya, karena cuma 1 minggu dalam sepekan. Dan akhirnya juga balik lagi kan ke orang tuanya ya Bu ya, kita untuk menyemangati anak agar bisa semangat. Nah kalau misalkan juga Bu, ada beberapa orang tua, barangkali saya juga mewakili, ada orang tua yang bahkan sampai sekarang ini masih belum mengizinkan anaknya untuk bersekolah, hanya mengambil tugas saja seperti itu. Nah ini karena mereka khawatir karena memang masa pandemi seperti sekarang ini tidak bisa diprediksi ya. Dan di jumlah COVID di Purworejo sendiri kan juga masih seperti ini Bu, masih belum ada di zona hijau seperti itu. Nah ini bagaimana cara sekolah, terutamanya pihak sekolah terutama ya, untuk dari segi lingkungan, terus permainannya seperti apa gitu, untuk menjaga anak-anak supaya tetap dalam keadaan menjaga protokol kesehatan selama bersekolah. Gini, dari pihak sekolah kita mengoptimalkan, apalagi untuk persiapan dari PDR itu ya, untuk tatap muka kita sudah mempersiapkan dari lingkungan, kemudian masing-masing juga protokol kesehatan juga sudah kita saling kerjasama dengan orang tua masing-masing, saling mengingatkan, karena kita kan ada di grup WA, ada biasanya masukan dari wali, harus lebih jelas lagi informasi-informasi, mereka meminta lebih informasinya bagaimana ini Bu, ini bagaimana agar anak saya itu tidak seperti ini, karena mereka biasanya di rumah juga mengalami kendala ya, kendala macam-macam itu, baik itu dari segi bermain mereka, kemudian dari segi keinginan mereka yang tentunya bervariatif. Jadi sebagai orang tua pun saling konsultasi dengan pihak sekolah. Jadi untuk kebersihan di dalam rumah kan ada, kita masukkan juga di yang pertama awal itu di kurikulum PDR itu sendiri, kita tekankan kepada anak kita untuk lebih menjaga tubuh mereka ya, kawiyul jism mereka ya. Jadi agar mereka kuat, tentunya mereka harus selain sehat gitu ya, mereka makan makanan yang sehat, kemudian cuci tangan yang betul ya, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain, mungkin teman-teman sekitar juga ya, atau memakai masker, dan juga lebih kepada peningkatan ibadah ya, karena sebagai orang tua itu kunci utamanya adalah bagaimana mendekatkan anak-anak kita sekarang di masa pandemi seperti ini itu dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi pondasi mereka agar mereka tidak merasa ketakutan, tidak merasa juga was-was dengan adanya kuman yang ada di sekitar. Karena ketika mereka pulang dari bermain yang ada di sekitar rumah, mereka selalu cuci tangan, menjaga kebersihan, atau lebih penting kita sebagai seorang muslim itu harus berwudu berwudu dan selalu sholat walaupun mereka masih usia dini, masih kecil.
kalau masih kecil, masih dini ya itu masih sebagai sosok teladannya adalah orang tua. Dan tentu ini karena keluarga itu adalah pertama ya, pendidikan pertama untuk anak-anak mereka, yaitu harus diimbangi ya, kerjasama dengan sekolahan juga bisa optimal itu hasilnya. Jadi seperti itu. Iya, berarti memang harus lebih ekstra ketat juga ya Bu ya, di Iya, di sekolah juga alhamdulillah, saling aman. mendukung ya. Iya. Orang tua juga punya apa istilahnya, ketetapan, oh ya anak-anak saya sudah ini selalu cuci tangan. Mereka foto ketika anak mereka cuci tangan. Ya itu pun kita ketika BDR saja itu di dalam apa Kurikulum. kegiatan hariannya itu kita simpel-simpel saja yang sesuai dengan kegiatan di lingkungan mereka ataupun benda-benda yang ada di sekitarnya, agar mereka tahu bagaimana cara menjaga diri, ya mandiri, dan mengikuti kegiatan yang ada di dalam rumah. Itu menjadi lebih apa nyaman, walaupun mungkin kangen dengan sekolah ya, ada teman-teman nih, gimana, bisa saling video call gitu satu Iya. sama lain. Menarik sih, dan juga sebenarnya menyenangkan ya Bu ya, kalau misalnya kita berbicara tentang Iya. mengasuh anak ataupun juga mendidik anak, ini perlu adanya kooperatif lah antara kerja sama orang tua, wali murid dan juga dengan guru. Nah tadi Bu Herni juga berbicara tentang kegiatan dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari, dimasukkan ke dalam Iya, lembar dalam kegiatan pembelajaran. seperti nyuci tangan. Iya. Nah itu kan berarti juga masuk ke kurikulum ya Bu ya, kurikulum Iya, dan juga itu metode masuklah pembelajaran. skill mereka nantinya kan di Nah, kurikulum ini itu. berbicara tentang itu Bu, kurikulum dan metode pembelajaran saat sekarang ini sudah new normal dan juga sebelum otomatis berbeda ya Bu ya. Nah ini Sangat berbeda juga ya. kaitannya juga Bu, harus dikaitkan juga karena memang TKIT gitu ya, kaitannya bagaimana pendidikan usia dini sekolah bersama dengan guru memberikan kurikulum dan juga metode pembelajarannya secara Islam Bu. Iya, ini gini, kami itu tentunya biasanya waktunya yang panjang di sekolah ya, berbeda dengan TK umum, sehingga kegiatan ibadah kepada anak itu lebih optimal. Sementara kita hanya 1,5 jam atau 2 jam maksimal itu sudah dijemput oleh orang tua, sehingga penanaman kepada mereka tentunya harus sinergi dengan di rumah ya, dengan orang tua. Ataupun kalau di sekolahan kita memang lebih ke sosial emosionalnya untuk mengajak mereka rajin ya, atau banyak ya ini menghafalkan doa-doa dalam keseharian mereka. Kita terapkan itu apa saat makan atau sebelum tidur itu bagaimana. Kemudian anak-anak juga diberi permainan-permainan yang cukup menarik, yang memang tidak membutuhkan banyak aktivitas yang berlebihan, tetapi mereka sangat intens, mereka menjadi semangat ya di dalam belajar di sekolah begitu. Ya pastinya juga berbeda ya Bu ya, kurikulum dan juga metode Ya. pembelajarannya. Apalagi hanya bertemu siswa kurang lebih sekarang berapa Bu berarti ya? 4 paling kali ya tidak- Bu ya? 2 kali? Ya, sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali. Itu pun juga memang dibagi berapa kelompok gitu ya. Ya, jadi Karena satu kelas sekarang berarti berapa ya Bu ya? ya sekitar ada 20 gitu ya. Bisa, Dibagi 2 berarti jadinya bisa jadi 10 10 atau ya? ya. 10. Atau kalau memang itu kemarin kan kita masih dibagi 3, tapi sekarang karena sudah memasuki new normal gitu ya, kita sudah ada peningkatan, dan anak-anak pun oh iya kalau nggak hanya 2 kali bisa 3 kali seperti Iya. itu. Mereka juga alhamdulillah semangat gitu ya. Orang tua juga lebih semangat lagi gitu Iya. ya. Karena dari kemarin kan sudah banyak yang mengeluh gitu ya. Anak saya ini di rumah saya sendiri tidak bisa seperti Bu Guru sebagai pendidik di sekolah seperti itu ya. Sama-sama ya Bu ya, kita semuanya saling menjaga anak kita karena ini tanggung jawab kita bersama. Pendidikan juga adalah tanggung jawab kita bersama, karena madrasah pertama itu ya memang dari keluarga, kemudian dari sekolah kita memberikan penyeimbang kepada keluarga untuk bisa anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan masanya, sesuai dengan umurnya, usianya yang mereka harusnya bertumbuh kembang dan meningkatkan kemampuan baik itu intelektual, kemudian nilai-nilai agama yang harus mereka lakukan gitu ya, yang harus mereka kerjakan dengan bentuk ibadah-ibadah ya. Jadi waktu yang sedikit ya kita optimalkan, misalnya dengan lebih banyak mendoakan orang lain. Kalau berdoa anak-anak, ayo kita tidak cukup hanya mendoakan diri kita dan keluarga, tapi seluruh umat manusia ya yang ada di dunia ini. Jadi sebelum mulai kegiatan
kita mendoakan semuanya gitu ya. Kita berdoa untuk semuanya. Kemudian anak-anak juga tumbuh empatinya kepada orang lain dengan teman sekitar. Ya, seperti Iya, itu. menarik sekali ya Bu ya. Nah ini juga kadang-kadang juga kalau misalkan anak-anak gitu ya, terutamanya juga karena memang saya juga jadi wali murid gitu ya Bu di TKI Dewa Albab, ini juga lebih semangat Bu, lebih semangat untuk sekolah daripada pada saat hafalan di rumah Bu. Iya. Besok saja sama Bu Guru seperti itu dapat Iya. bintangnya bintang 2, bintang 3 seperti itu. Kalau sama Umi nggak dapat gitu dapatnya Ya, makanan. bisa dapat. Bisa dapat dari rumah juga bisa dapat. Iya. Ya tentunya memang kita kerjasama ya. Apa yang dikasihkan Bu Guru di sekolah kan bintang. Mungkin di keluarga juga bisa sama seperti itu. Oh iya, dapat bintang juga loh dari uminya sendiri di rumah. Kalau kami yang ada di sekolahan mungkin juga sama. Ketika kita ada yang waktu awal BDR itu juga menggunakan bintang juga ya. Jadi setiap ada yang mereka mengirimkan video, kita respon ya, kita harus selalu respon gitu ya. Jadi dari pagi sampai pagi lagi itu anak-anak itu sangat antusias. Bu, kok belum dapat bintang ya? Loh, ngirimnya jam berapa ini? Aduh, ngirimnya lumayan nih maghrib nih malam. Jadi gurunya mungkin ya memang tidak intens selalu pegang ini ya iPhone gitu ya. Jadi silahkan kita kerjasama. Oh ya, bintangnya ditunggu ya. Nah, itu. Iya Jadi ada benar. reward Berarti juga. memang harus ada reward ya Bu ya. Jadi biar Ya, biar anak-anak saling juga semangat. semangat juga untuk hafalan, untuk Dan perlu beribadah. ditekankan lagi tidak hanya mereka itu menghafal ya, tahu artinya Iya. dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Tidak hanya untuk ketika mereka belajar di sekolah itu hanya sebuah bentuk hafalan ingatan, tapi yang harus dipraktekkan di dalam keseharian di rumah. Sehingga bahwa tentunya ini untuk salimul akidah itu ya, untuk akidah yang lurus ini anak-anak harus kita tekankan betul-betul agar mereka tidak terlena, apalagi dunia gadget ini ya sudah merambah kepada mereka. Mereka itu ketika bu gurunya saja pegang HP, kemungkinan iya, mereka ikut mau melihat bu guru. Oh iya, hari ini HP-nya kita gunakan ya untuk mendengarkan musik atau mau bersenam gitu ya. Iya. Kita gunakan. Nah, nanti ada speakernya. Anak-anak sudah antusias sekali. Oh iya, kita saling kolaborasi. Mereka tidak menutup kemungkinan tetap untuk melihat, boleh menggunakan. Dan kalau di sekolah memang tidak selalu dipegangkan kepada anak-anak, ya. Kecuali kalau kita membuat konten-konten yang ada di laptop atau apa, anak-anak, oh iya ada permainan di sini. Anak-anak tetap kita kenalkan karena ini sudah masa mereka. Hanya kita tetap beri batasan bahwa kita semuanya aktivitas kita itu harus mengikuti petunjuk aturan dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan kemudian harus ini ya, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengembalikan semua itu kondisi sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap jaga kesehatan agar tetap sehat, beraktivitas, kemudian mereka mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan ya, saling memberi semangat, support baik itu instansi ya, saling memberikan support dari bentuk apapun gitu ya. Iya, ya Bu, ini memang harus ekstra kerja keras ya Bu ya, apalagi kalau misalkan di pandemi seperti sekarang ini otomatis kan ya alhamdulillah ini ya. Iya, Kerjasama yang baik itu dari wali, iya. anak didik ya, kami ucapkan terima kasih sekali ya, karena tanpa adanya wali itu ya, kami juga pasang surut ya, ada yang biasanya awal itu sudah mendaftarkan, tapi banyak kemudian ini masa pandemi, anak saya tidak pernah masuk ini, tapi saya hanya membayar itu. Masalah pembayaran kan mereka juga kondisi ekonomi saling berbeda ya, saling variatif itu ya. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, sehingga dari sekolah sendiri tidak memaksakan begitu ya. Kalau ada yang mau berinfak atau sedekah disilahkan. Kalau tidak apa-apa, karena kita saling memahami, saling kerjasama. Ya, karena semua juga terdampak ya Bu ya. Iya. Nah ini juga berbicara tentang mendidik anak Bu, masih tentang anak usia dini ya. Ini bagaimana ya Bu ya, kalau misalkan mendidik anak yang berbeda karakter secara Islam Bu, karena kita tahu anak-anak satu dengan yang lain otomatis kan karakternya berbeda-beda Bu. Ini bagaimana kalau misalkan kita mendidik anak yang berbeda karakter secara Islam sendiri Bu? Untuk karakter anak usia dini itu yang sekarang juga dibangun ya, intinya kita sedang menanamkan ke mereka untuk masa mendatang sebagai
generasi penerus kita, itu tetap ya kita harus punya pegangan yang kuat gitu ya untuk anak-anak kita tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa mereka harus mengikuti aturan Allah ya. Ketika mereka disuruh sholat itu bukan karena kita sebagai orang tua atau sebagai guru ya pendidik, tetapi karena itu adalah berita Allah. Kita sebagai orang tua juga sebagai pendidik harus memahamkan itu kepada mereka, dan tentunya dengan teladan. Orang tua bisa dengan teladan di rumah ya, agar hafalan mereka bagus. Orang tua juga belajar juga bersama anak ya, seperti itu. Ya, berarti ini ya Bu ya, apa namanya, tetap meskipun kan satu anak dengan satu anak lain beda ya Bu ya karakternya, seperti itu. Ya, Berarti ada yang tentunya kreatif tidak keluar dari koridor ya itu tadi. Walaupun mereka kan punya talenta masing-masing. Orang tua silahkan, harusnya lebih melihat ya untuk talenta anak-anakku itu tergantung pada mereka sukanya ini ya dengan musik. Ini ada yang suka dengan benda-benda mikro, benda-benda yang makro, yang besar-besar. Aku bagaimana ini ya, sebagai orang tua juga akan memberikan fasilitas ya. Mungkin fasilitas itu tidak kemudian langsung kita berikan, tetapi bagaimana mereka juga punya inisiatif mencari sendiri ya benda-benda yang ada di sekitar. Tidak kemudian, ini nak kamu bermain ini ya balok saja, atau ini nak kamu bermain bombik saja ya. Tidak seperti itu, tetapi tetap kita kenalkan ada ranting, ada daun. Mereka yang lebih kecerdasannya ke visual, mereka melihat benda-benda, nanti muncul ide-ide baru. Mi ya, misalnya dengan bundanya atau uminya, Mi gimana ini kalau aku buat menjadi kapal-kapalan gitu ya. Misalnya dia menemukan menemukan kulit ceruk atau benda-benda seperti mirip kapal, itu kan punya inisiatif seperti itu. Atau mencari kardus ya, kayak contoh kemarin anak saya itu juga sama. Mereka itu mencari, aku cuma dapat satu kardus, ini bagaimana agar bisa menjadi seperti truk ini Mi, bagaimana caranya? Saya sebagai pendidik juga merasa ini anak, dia setiap hari lebih senang mencari sesuatu yang bisa menjadi hasil karya gitu ya. Saya lihat, oh iya, coba apa yang harus kamu lakukan. Kita hanya memancing saja, fasilitator, tidak kemudian kita memberikan ini kita kasih gunting, kita kasih kertas, kita kasih benda-benda lain atau tambah kardus nih. Enggak, aku itu harus membeli kardus. Itu Mbak Mina itu penjual dekat saya itu jualan kardus, aku mau membelinya gitu ya, aku minta uangnya gitu, karena dia ada tujuannya tentunya. Oh ya silahkan begitu ya. Jadi memang dengan talenta yang berbeda, orang tua mengikuti, melihat, dan bisa mengembangkan ya karakter anak didik, kemudian sesuai dengan minat dan bakatnya. Begitu. Iya, Masya Allah, ini memang perlunya orang tua juga harus bisa melihat minat karakternya anak-anak seperti apa, lalu juga mengarahkannya ya tentang minat dan juga bakatnya. Dan juga jangan kita kalau misalkan anak-anak ini ya Bu ya, misalkan sekarang ini karena musim hujan ya Bu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, atau misalkan becek dikit nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena mereka ternyata juga harus mereka dilarang-larang ya, contoh misalnya, tapi tetap ada aturan. Jadi ada SOP-nya. Kalau di sekolah ada SOP, kalau di dalam keluarga juga ada SOP-nya aja. Kalau mau hujan-hujanan juga ada SOP-nya juga, sudah kita sampaikan secara pelan-pelan jauh-jauh hari. Bahkan mereka sebenarnya malah mengatakan ini, Umi, aku dapat kesempatan berhujan-hujanan berapa kali begitu ya. Kan kemarin sering turun hujan, tiba-tiba langsung kering gitu ya. Langsung reda. Dan ternyata itu memang anak-anak itu sangat senang sekali dengan bermain hujan-hujanan. Ketika hujannya sangat deras, silahkan kamu bermain, tapi ketika sudah reda silahkan berganti ya. Itu adalah keunikan sendiri. Mereka merasakan aku diperbolehkan oleh orang tua, tapi dengan pengawasan ya. Setelah itu kita pun sebagai orang tua juga memberikan respon, oh ya sudah menyiapkan air hangat untuk mereka mandi gitu ya. Kemudian mereka dengan bersama teman-teman itu asik sekali gitu ya, mengajak orang lain, adik-adiknya. Jadi jangan sampai mereka melihat dari dalam rumah, walaupun di kondisi seperti ini kan, mereka ada di lingkungan sekitar kita, tidak kita bolehkan ngapa-ngapain di rumah, hanya bermain atau tidur, atau hanya sekedar nonton TV, handphone malahan atau bermain takutnya. HP. Itu untuk anak usia dini lebihlah kita untuk
kepada gerak fisik motorik Ya. mereka dioptimalkan. Kemudian secara kognitif, kemudian sosial emosionalnya biar tersampaikan lah dengan apa yang ada di lingkungan sekitar, kondisi dan apa yang sudah Allah berikan supaya mereka juga merasa nyaman Ya. menikmati. Iya, Ya. benar-benar Bu. Nah Seperti ini itu. kalau misalkan berbicara tentang itu semuanya Bu, kita berbicara kan juga karena kooperatifnya dengan wali murid serta juga dengan guru serta juga dengan anak. Nah dia ada tips tidak Bu untuk orang tua di masa pandemi seperti sekarang ini untuk bisa menyemangati anak, satu mempelajari anak bagaimana, dan juga hafalannya nih yang harus juga kita jaga kan Bu kan gitu. Iya. Bagaimana Bu? Ya, sebagai orang tua itu kan ingin anak-anaknya nanti mencapai cita-citanya. Tentunya juga bisa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya, bukan hanya keinginan orang tua saja, tapi perintah Allah agar mereka semakin taat kepada Allah, tapi juga mereka bisa ketika mencapai cita-citanya itu sesuai di jalan Allah itu ya. Jadi untuk yang pertama tipsnya anak-anak kita, apalagi hafalannya harus meningkat. Ya mau tidak mau fasilitator, sebagai fasilitator ini orang tua bisa membelikan speaker ya yang isinya murotal. Speaker murotal sekarang kan sudah banyak sekali ya, bisa 1 kali 24 jam itu on di rumah gitu ya. Karena ketika kita mau membelajarkan itu belum tentu kita mampu begitu, silahkan membelikan fasilitas. Kemudian ataupun sebagai orang tua itu secara rutin, karena anak ketika disekolahkan itu mereka juga di sekolah secara rutin ya. Kalau secara rutin di rumah juga secara rutin itu menjadi sebuah pembiasaan. Anak usia dini itu memang harus dengan pembiasaan. Kalau kurang dengan pembiasaan sifatnya hanya sementara, mereka kadang mudah lupa atau sering harus diingatkan. Jadi mohon untuk tips orang tua ya, silahkan orang tua sebagai teladan tadi itu ya kepada anaknya, baik itu dari segi pembicaraan, berbicara, berperilaku. Mari bersama-sama kita saling koreksi diri kita sendiri, dan mereka juga sering diarahkan untuk mengkoreksi diri mereka sendiri. Hari ini sebelum tidur pun kita saling bermaaf-maafan ya. Kemudian anak-anak bisa curhat, atau kadang mereka menyuruh kita untuk bercerita. Umi, ceritakan aku Nabi Muhammad gitu ya. Ketika kita sudah mau bercerita, mereka malah ingin juga bercerita. Silahkan saja begitu ya. Ya silahkan ya. Jadi tetap tipsnya agar anak itu terus semangat, terus tercapai cita-citanya, kita sesuaikan dengan potensi masing-masing, minat masing-masing. Tetapi orang tua juga harus lebih semangat lagi untuk mencarikan mereka kegiatan yang produktif, yang membuat anak aktif. Dan juga di masa pandemi ini kita berdoa bersama ya, semoga segera berakhir. Amin, ya Rabbal Dan Alamin. meningkatkan keimanan kita kepada Allah itu lebih utama. Dan juga apa yang anak-anak kita lakukan, mereka sadar, oh iya hari ini aku sudah hafalan, belum setor ya, saling setor. Atau kalau usianya balita, saya kebetulan punya 3 balita, itu 1, 2, 3. Kakaknya yang SD itu ingin sekali menghafalkan yang surat An-Naba itu. Adik-adiknya pun mengikuti. Walaupun mereka sambil berjalan ke sana kemari, ternyata ketika direview ulang, mereka ternyata sudah bisa sampai 10 ayat begitu ya. Alhamdulillah begitu ya. Semoga Allah menjaga hafalan anak-anak kita semuanya. Amin. Dan anak-anak di sekolah pun itu sebagai guru ya, pendidik itu juga hafalannya harus memang saling meningkat ya. Pendidiknya meningkat, orang tuanya juga meningkat, anaknya juga insya Allah merasa nyaman ya dengan seperti itu. Amin, adanya keteladanan, kemudian banyak inspirasi dari orang tua ya dengan benda-benda yang ada di sekitar. Nah terakhir nih Bu, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini tentang harapan Bu, harapan beberapa guru-guru TK itu terutamanya ya dalam tumbuh kembang anak-anak usia dini kedepannya tuh seperti apa sih Bu? Ya alhamdulillah ya, untuk anak-anak usia dini yang terutama dari kami TKIT Ulul Albab 1 Purworejo ataupun TKIT yang lain, tentunya ingin anak-anak kita semuanya bisa masuk surga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kedepannya, jadi tujuannya akhirat, tidak hanya dunia saja. Jadi secara global anak-anak kita arahkan agar mereka itu mencintai Allah dan Rasulnya,
kemudian menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tidak hanya sekedar cinta kalau tidak menjalankan perintahnya dengan sholat, dengan banyak berdoa, berzikir, kemudian segala sesuatunya kita lakukan hanya untuk Allah gitu ya. Amin. Karena dipertanggungjawabkan gitu ya kepada Allah. Dan untuk selanjutnya cita-cita mereka tercapai itu bukan karena jasa orang tua saja atau guru saja, tetapi karena Allah itu ya, takdir Allah itu ya. Jadi agar mereka iman kepada takdir, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari akhir juga ya, di mana mereka harus bersiap-siap dari sekarang juga ya. Banyak menghafal Al-Quran itu bukan untuk orang tua saja, tetapi untuk kita semuanya ya, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga ketika kita sampaikan doa kebaikan dunia dan akhirat yang berserta artinya, anak-anak akan lebih memahami bahwa kita hidup saling berdampingan, saling menjaga satu sama lain. Semoga Allah mengabulkan cita-cita mereka semuanya gitu ya. Ya, anak-anak didikku yang alhamdulillah ya sudah banyak yang lulus ya, semoga kalian tercapai cita-citanya dan menjadi generasi-generasi yang luar biasa, yang tentunya menjunjung kalimah Allah itu ya, kalimat yang tentu di atas segala-galanya ya. Kita panjatkan selalu kepada Allah segala perilaku kita agar menjadi lebih baik ya, seperti itu ya. Iya, demikian. Terima kasih juga ya untuk Bu Herlina. Ini sudah sama-sama berdiskusi, sudah berbicara, kasih. berbincang-bincang ini dalam rangka Hari Guru Nasional JCT Jateng ya tahun 2020. Terima kasih juga atas kehadirannya Bu Herlina sudah berbincang-bincang dengan Nada di hari ini ya. Mudah-mudahan kita nantinya bisa bertemu kembali dan bisa nantinya kita ngobrol-ngobrol lagi dengan yang lainnya juga ya. Dengan tentang topik yang lainnya juga. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dulu untuk perbincangan kita pada hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak sahabat semangat yang sudah mengikuti podcast kami, dan juga untuk semuanya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe ataupun juga di share jika bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.